Jejak di Balik Kabut. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 78. Orang-orang yang berada di dalam bangsal itu saling berpandangan sejenak. Namun mereka masih tetap berdiam diri. Jika tidak seorang pun di antara kalian yang tidak mau berbicara, maka kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami akan menutup dan menyelarak pintu ini kembali dan meninggalkan kalian di ruangan ini. Kami pun tidak akan tahu menahu lagi apa yang terjadi di padepokan ini. Tunggu, Kisanak, desis seseorang. Pangeran Benawa pun tertegun. Dari antara orang-orang yang berkumpul di ujung bangsal itu seorang melangkah maju sambil terbongkok-bongkok. Ampun, Kisanak. Kami mendengar keributan di luar bangsal. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Siapakah kalian berdua dan apakah maksud Kisanak berdua memasuki bangsal ini? Baru saja terjadi pertempuran di luar. Para prajurit Pajang memasuki padepokan ini. Kami adalah bagian dari mereka. Apakah Kisanak akan membebaskan kami? Mungkin kami akan melakukannya. Tetapi kami tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa tanpa penelitian yang dalam. Karena itu, pada saatnya nanti akan datang orang yang akan menentukan apakah kalian akan dilepaskan atau tidak. Segala sesuatu akan tergantung pada hasil penelitian. Namun kalian boleh berpengharapan. Hanya berpengharapan? Untuk sementara, ya. Orang itu terdiam. Dipandanginya kawan-kawannya yang berada di dalam ruangan itu. Baru kemudian ia pun berkata, Kisanak, selama ini kami di padepokan ini diperlakukan sebagai seekor binatang peliharaan yang setiap kali dipergunakan untuk menggarap sawah. Seperti seekor lembu yang di sore hari dimasukkan ke dalam kandang. Diberi makan secukupnya agar kami tetap kuat. Namun esok pagi, kami digiring ke sawah untuk melakukan kerja yang berat hampir sehari penuh. Orang-orang yang menunggui kami juga membawa cambuk sebagaimana mereka menunggu seekor lembu penarik bajak. Punggung dan lambung kami setiap hari menjadi sasaran, agar kami bekerja lebih giat. Aku pernah melihatnya, Kisanak. Kau pernah melihatnya? Ya. Jadi sejak kapan kau berada di padepokan ini? Sejak lama. Kami melihat perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan atas sesamanya. Selama ini kalian berada di mana? Apakah kalian juga murid Ki Gede Lenglengan? Bukan. Kami berdua bukan murid Ki Gede Lenglengan. Kami datang justru untuk menangkapnya. Apakah sekarang Ki Gede sudah tertangkap? Pangeran Benawa menggeleng. Namun sebelum Pangeran Benawa itu berkata sesuatu lagi kepada orang-orang yang disimpan dalam bangsal yang agak panjang itu, seorang lurah prajurit mendatanginya dengan nafas terengah-engah. Ki Tumenggung Yudatama mencari pangeran. Baiklah, aku akan menemuinya. Marilah, Paksi, ajak Pangeran Benawa. Namun agaknya orang-orang yang berada di ujung bangsal itu pun mendengar sebutan itu. Karena itu, orang yang terbongkok-bongkok itu pun bertanya dengan suara gagap. Siapakah yang Kisanak maksudkan dengan pangeran? Pangeran Benawa, jawab prajurit itu yang justru menjadi heran mendengar pertanyaan itu. Apakah kau belum pernah melihat Pangeran Benawa? Jadi Kisanak ini, maksudku pangeran ini Pangeran Benawa? Ya. Orang itu pun segera duduk di lantai bangsal itu sambil membungkuk hormat sampai dahinya menyentuh lantai. Ampun, pangeran. Hamba tidak tahu. Orang-orang yang lain pun segera duduk pula di lantai. Sebagian dari mereka membungkuk dalam-dalam, sedangkan sebagian yang lain menyembah. Kami mohon ampun, desis seorang yang lain. Tidak apa-apa. Aku sama sekali tidak marah. Bukankah dengan sengaja aku tidak mengenakan ciri-ciri kapangrananku? Hamba, pangeran. Nah, untuk sementara kalian akan tetap tinggal di sini. Tetapi seperti yang sudah aku katakan, kalian sekarang dapat berpengharapan, meskipun segala sesuatunya akan ditentukan oleh mereka yang memang berkewajiban. Namun apa yang pernah aku lihat terjadi di padepokan ini, akan dapat menjadi pertimbangan bagi mereka yang akan menentukan nasib kalian. Hamba dan kawan-kawan hamba mohon belas kasihan, pangeran. Kami sudah merasa terlalu lama dikurung seperti seekor kerbau yang sangat dungu. Kami sudah terlalu lama diperlakukan tidak seperti manusia lagi. Hamba dan kawan-kawan hamba merindukan satu kehidupan yang wajar. Tidaklah bermimpi terlalu jauh, jika kami diperkenankan pulang ke rumah kami, betapapun miskinnya kami
kami akan sangat berterima kasih. Baiklah, kami akan memperhatikannya, berkata Pangeran Benawa kemudian. Sekarang, aku minta diri dahulu. Beberapa orang yang ada di bangsal itu menyembah. Yang lain, yang tidak terbiasa, telah membungkuk dalam-dalam. Sejenak kemudian, Pangeran Benawa, Paksi dan lurah prajurit yang memanggilnya telah meninggalkan bangsal itu. Pintu pun kemudian ditutup kembali dan diselarak dari luar dengan selarak yang kuat. Jika sebelumnya bangsal yang tertutup rapat itu dijaga oleh para pengikut Ki Gede Lenglengan, maka kemudian bangsal itu dijaga oleh para prajurit Pajang. Dalam pada itu, Pangeran Benawa dan Paksi pun kemudian telah menemui Ki Tumenggung Yudatama dan Ki Ajar Permati di depan pendapa dari bangunan utama padepokan itu. Agaknya Ki Tumenggung masih mengatur para prajurit menanggapi keadaan setelah pertempuran berakhir. Apakah Pangeran dan Paksi sudah melihat-lihat isi padepokan ini? Bertanya Ki Tumenggung. Ya, Ki Tumenggung, jawab Pangeran Benawa. Apakah ada yang menarik perhatian, Pangeran? Bagaimana dengan anak-anak muda dari angkatan mendatang itu? Kami tidak menemukan anak-anak muda itu, Ki Tumenggung. Paksilah yang menjawab. Mungkin benar kata perempuan yang telah dapat kita tangkap lebih dahulu itu, bahwa anak-anak itu sudah dipindahkan. Mungkin sudah ada isyarat yang dapat ditangkap oleh Ki Gede Lenglengan, bahwa pada waktu dekat, padepokannya akan diketahui oleh orang lain. Mungkin sekali, Ki Tumenggung. Ki Ajar mengangguk-angguk. Mungkin kegagalan para pengikut Ki Gede Lenglengan merampok Manjung telah mengisyaratkan agar Ki Gede Lenglengan menjadi lebih berhati-hati. Tetapi kegagalan itu baru saja terjadi, sahut Tumenggung Yudatama. Bukan kegagalan yang terakhir, berkata Ki Ajar. Tetapi kegagalannya yang terdahulu. Ki Tumenggung Yudatama mengangguk-angguk. Baiklah, berkata Ki Tumenggung kemudian. Mungkin untuk 1-2 hari kami masih akan berada di padepokan ini, Ki Ajar. Kami masih akan mengatur bagaimana sebaiknya kami membawa para tawanan, terutama yang sedang terluka parah. Sebaiknya Ki Tumenggung memang tidak tergesa-gesa, sahut Pangeran Benawa. Ki Tumenggung juga harus menyelesaikan persoalan sekelompok orang yang telah diperbudak oleh Ki Gede Lenglengan. Mereka dikurung dalam satu bangsal yang panjang di bagian belakang dari padepokan ini. Menurut mereka, mereka diperlakukan seperti seekor lembu. Mereka diberi makan dan minum cukup, namun kemudian mereka dipekerjakan di sawah atau di mana saja tanpa belas kasihan. Ki Tumenggung mengangguk-angguk. Sebelum mereka benar-benar memasuki padepokan itu, Pangeran Benawa sudah pernah mengatakan bahwa di padepokan itu ada sekelompok orang yang diperlakukan sebagai budak-budak belian. Baiklah, berkata Ki Tumenggung. Kita akan menangani mereka. Kita memang memerlukan waktu. Di sisa hari itu, padepokan Watukambang nampak sibuk sekali. Tabib yang menyertai pasukan Pajang ke Watukambang seakan-akan tidak sempat minum karena kesibukannya. Para prajurit yang terluka dan bahkan yang parah, sangat memerlukannya. Beberapa orang prajurit yang dapat membantunya, telah berusaha berbuat apa saja yang mungkin mereka lakukan. Kecuali para prajurit, maka para pengikut Ki Gede yang terluka pun memerlukan penanganan. Meskipun mereka adalah musuh yang baru saja bertempur antara hidup dan mati, tetapi mereka tidak dapat dibiarkan dalam keadaan luka parah tanpa perawatan untuk menolong jiwanya apabila mungkin. Meskipun kelak kemudian mereka harus dihukum, tetapi mereka tidak boleh dibiarkan mati dalam keadaannya itu. Ketika malam turun, Ki Tumenggung Yudatama masih belum sempat berbicara dengan orang-orang yang dikurung oleh Ki Gede Lenglengan di bangsal panjang itu. Bahkan para petugas di dapur pun hampir lupa memberi makan bagi mereka, setelah di siang hari mereka tidak makan, karena tidak ada pihak-pihak yang sempat melakukannya. Namun, meskipun Ki Tumenggung belum sempat menangani mereka, tetapi ketika senja turun, Pangeran Benawa dan Paksi telah berada di dalam bangsal yang panjang itu lagi. Orang-orang yang berada di bangsal itu tidak merasa takut lagi kepada Pangeran Benawa dan Paksi karena sikapnya yang ramah. Meskipun ia seorang pangeran, tetapi perhatiannya terhadap orang-orang kecil itu sangat besar. Dalam pembicaraannya dengan beberapa orang, maka Pangeran Benawa dan Paksi mengetahui bahwa orang-orang yang ada di dalam bangsal itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Alasan mereka ditangkap dan dibawa ke padepokan itu pun berbeda-beda pula. Hamba tersesat waktu itu, berkata seorang yang sudah separuh baya. Hamba tidak tahu jalan yang harus hamba tempuh. Ternyata hal itu menyeret hamba ke dalam kesulitan yang berkepanjangan.
Mula-mula hamba dituduh memata-matai padepokan ini, sehingga karena itu maka hamba harus ditangkap. Disekap dalam bilik sempit selama beberapa hari. Baru kemudian seorang di antara mereka datang untuk memeriksa hamba. Hamba sudah mengatakan apa yang sebenarnya kepada orang itu, namun orang itu tidak percaya, sehingga hamba pun berada di sini. Untuk selanjutnya menjadi budak di sini? Hamba, pangeran, wajah orang itu pun menjadi sayu. Sudah berapa lama kau di sini? Hamba tidak dapat ingat lagi akan waktu. Bahkan hari-hari pun hamba tidak tahu lagi jika tidak ada orang lain yang memberitahukan kepadaku. Hamba tidak tahu, apakah hari ini Pon, Wage atau Kliwon. Tetapi bukankah kau dapat mengingat, meskipun barangkali tidak tepat, seberapa lama kau dijadikan budak di sini? Orang itu mengangguk-angguk. Katanya kemudian, mungkin sudah 1 tahun. Tentu lebih, berkata seorang yang masih nampak muda. Aku sudah berada di sini kira-kira 1 tahun. Sedangkan paman sudah berada di sini lebih dahulu. Iya, iya. Sekitar itulah. Pangeran Benawa mengangguk-angguk. Sementara Paksi pun bertanya kepada orang yang masih terhitung muda. Kau kenapa berada di sini? Aku berkelahi dengan seseorang di dekat pasar Mungge. Aku tidak tahu siapa lawanku. Tetapi aku menyakitinya. Orang itu berhenti sejenak, lalu. Tetapi nasibku memang buruk. 5 orang kemudian menjemputku di pasar dan membawaku bersama mereka. Ternyata aku sampai di sini. Pangeran Benawa pun kemudian bertanya. Kenapa kau berkelahi dengan orang yang tidak kau kenal itu? Orang itu mengganggu seorang gadis. Hamba kenal gadis itu, karena gadis itu tinggal sepadukuhan dengan hamba. Sebenarnya hamba tidak akan melawan orang yang mengganggu gadis itu. Tetapi ia melarikan diri. Kemudian kembali bersama kawan-kawannya, sambung Pangeran Benawa. Hamba, Pangeran. Pangeran Benawa dan Paksi mengangguk-angguk. Banyak cerita yang mereka dengar, kenapa orang-orang itu menjadi budak di padepokan Watu Kambang. Seorang di antara mereka pun kemudian berkata, sebenarnya tawanan yang disimpan di Watu Kambang ini lebih banyak dari kami yang ada di sini. Di mana mereka sekarang? Pada kesempatan lain. Sebagian dari mereka yang dianggap memenuhi syarat, dapat menyatakan kesetiaannya kepada Ki Gede Lenglengan. Mereka akan mengalami masa-masa percobaan. Mereka mendapat perlakukan jauh lebih baik dari kami. Kenapa kalian tidak melakukan hal yang sama dengan mereka yang menyatakan kesetiaan mereka itu? Merekalah yang memilih. Kami tidak tahu, dasar apakah yang mereka pergunakan untuk memilih di antara kami orang-orang yang bersedia menyatakan kesetiaan. Tetapi ada orang yang telah terpilih, namun dalam waktu 1-2 bulan dilemparkan kembali kemari, karena ternyata orang itu tidak memenuhi syarat. Namun tiba-tiba saja Paksi bertanya. Apakah kau pernah melihat sekelompok anak muda yang ditangani secara khusus di padepokan ini? Orang itu termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu orang itu pun berkata. Aku tidak tahu dengan pasti. Tetapi di sini pernah ada sekelompok anak muda yang disebut anak-anak mas bagi hari depan. Itulah yang kami maksudkan. Anak-anak muda bagi angkatan mendatang. Ya, tiba-tiba yang lain menyahut. Itulah yang benar. Bukan bagi hari depan. Tetapi mereka adalah anak-anak mas bagi masa mendatang. Apakah mereka sudah tidak ada di sini? Sudah beberapa lama kami tidak melihat kelompok itu lagi. Mereka adalah kelompok anak-anak muda yang berilmu tinggi. Mereka ditangani langsung oleh Ki Gede Lenglengan dan seorang yang kami tidak tahu. Paksi mengangguk-angguk. Namun sebenarnya lah terasa getar yang mengguncang jantungnya. Baiklah, berkata Pangeran Benawa. Kami mengucapkan terima kasih. Meskipun kalian masih harus tetap tinggal di bangsal ini, tetapi percayalah, bahwa keadaan kalian tentu akan menjadi lebih baik. Sejenak kemudian, maka Pangeran Benawa dan Paksi pun telah keluar dari dalam bangsal itu. Beberapa orang prajurit bertugas berdiri tegak dengan tombak pendek di tangan mereka. Demikian Pangeran Benawa dan Paksi melangkah di hadapan mereka, maka mereka pun serentak mengangguk hormat. Menjelang tidur, maka Pangeran Benawa dan Paksi masih berbincang beberapa lama dengan Ki Tumenggung Yudatama dan Ki Ajar Permati. Menurut Ki Tumenggung, tidak ada orang yang lebih baik dari Ki Ajar Permati yang dapat memimpin padepokan yang terpencil itu. Apa yang dapat aku lakukan di sini, Ki Tumenggung? Aku hanya seorang diri.
Tanpa seorang pun yang akan menjadi kawan untuk tinggal di sini. Bukankah padepokan ini harus dibersihkan setiap hari? Sawah dan ladang harus digarap. Kelengkapan sanggar harus dirawat. Bagaimana aku dapat melakukan itu semua hanya seorang diri? Ki Ajar akan segera mempunyai beberapa orang kawan. Orang-orang yang ditawan dan dijadikan budak oleh Ki Gede Lenglengan itu tentu ada yang dengan sukarela tinggal bersama Ki Ajar di sini. Mungkin 2 atau 3 orang. Mungkin lebih. Sementara itu, Ki Ajar akan dapat memanggil beberapa orang anak muda terpilih yang dapat menjadi murid Ki Ajar, karena murid-murid Ki Ajar sebelumnya telah terbunuh. Ki Ajar termangu-mangu. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk sambil berkata, "Baiklah. Aku akan bertanya kepada mereka yang berada di dalam bangsal yang tertutup rapat itu, Ki Tumenggung. Besok aku akan mulai berbicara dengan mereka, Ki Ajar. Mungkin Ki Ajar, Pangeran Benawa dan Paksi akan dapat ikut serta dalam pembicaraan itu." "Baiklah, Ki Tumenggung," desis Ki Ajar kemudian. Dalam pada itu, di luar padepokan, Ki Gede Lenglengan telah berjalan semakin jauh dari padepokan. Ketika ia melarikan diri dari padepokan, ia telah bertemu dengan Ajak Bungkik yang sedang kebingungan. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Demikian Ki Gede Lenglengan melihat Ajak Bungkik, maka ia pun langsung meloncat dan mencekiknya. "Ampun, Ki Gede." "Ampun," wajah Ajak Bungkik itu pun menjadi pucat. "Apa yang kau lakukan semalam, Hi? Kau tentu hanya tidur mendengkur. Kau tidak melihat sepasukan yang kuat telah mendatangi padepokan yang kita yakini tidak pernah diketahui oleh siapapun juga?" "Tidak, Ki Gede. Kami tidak tidur. Kami berjaga-jaga sampai matahari terbit." "Omong kosong. Jika demikian, kenapa kau tidak melihat pasukan yang tidak hanya terdiri dari 1-2 orang, tetapi beberapa kelompok yang sangat kuat?" "Kami sama sekali tidak melihat seorang pun, Ki Gede. Mungkin ketika kami sampai di mulut sekat, mereka sudah berada di dalam." Ki Gede Lenglengan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian dilepaskannya tangannya dari leher Ajak Bungkik. "Setelah itu, kenapa kau tidak segera kembali, memasuki arena pertempuran membantu saudara-saudaramu?" "Kami menjadi ragu-ragu, Ki Gede. Kami tidak tahu suasana yang sebenarnya. Kami mengira bahwa padepokan itu sudah diduduki oleh para prajurit. Memang masih nampak pertempuran di sana-sini. Tetapi keadaannya benar-benar meragukan. Karena itu, aku dan kawan-kawanku memilih menunggu." "Pengecut. Seharusnya kalian turun di medan apapun yang terjadi. Kami mohon maaf. Sekarang kami akan melakukan apa saja yang Ki Gede perintahkan. Bahkan seandainya Ki Gede memerintahkan kami memasuki padepokan itu." "Pikiran gila. Aku tidak memerintahkan kalian untuk membunuh diri. Apa saja yang Ki Gede perintahkan. Ikut aku." "Ki Gede akan kemana? Benar akan baik dan buruk?" "Menghindar. Aku harus menyusun kekuatan untuk merebut padepokan itu kembali." "Masih adakah artinya?" bertanya Ajak Bungkik. "Kenapa?" "Sudah ada orang luar yang mengetahui keberadaan padepokan kita." Ki Gede Lenglengan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Kita pergi menemui anak-anak dari angkatan mendatang di padepokan mereka yang baru. Meskipun padepokan mereka letaknya tidak terpencil, tetapi keberadaan anak-anak itu di sana tetap merupakan rahasia sampai saatnya mereka dapat mengangkat beban yang diletakkan oleh angkatan sebelumnya di pundaknya. Kami akan melakukan apa saja menurut perintah Ki Gede." Ki Gede Lenglengan itu pun kemudian telah mengajak Ajak Bungkik dan beberapa orang yang bertugas bersama Ajak Bungkik itu untuk pergi meninggalkan padepokan mereka yang terpencil, yang menurut pendapat mereka tidak akan dapat diketahui oleh orang lain. Namun ternyata bahwa padepokan itu sudah direbut oleh para prajurit Pajang. Dengan cepat Ki Gede Lenglengan melewati sekat yang memisahkan padepokan itu dengan dunia di luarnya. Mereka seakan-akan telah memasuki sebuah dunia yang asing. Meskipun mereka mengenali dunia yang mereka masuki, tetapi mereka telah sering berada di dunia mereka sendiri yang terasing dan terpencil. Menurut Ki Gede, dunia yang lain itu adalah dunia yang hiruk-pikuk. Dunia yang isinya saling berkait, sehingga seakan-akan mereka yang ada di dunia yang lain itu telah kehilangan kesendirian mereka. Mereka tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat sesuatu atas namanya sendiri, bagi kepentingannya sendiri dan untuk kesenangannya sendiri.
Mereka harus menghiraukan kepentingan orang lain bahkan apakah orang lain merasa terganggu atau tidak. Namun saat itu Ki Gede harus memasuki dunia yang tidak disenanginya itu, karena ia telah kehilangan dunianya sendiri. Dunia yang seutuhnya bagi dirinya, bagi kepentingannya dan bagi kesenangannya. Jika di dunianya itu ada orang lain, maka mereka adalah penyangga-penyangga dari kepentingannya dan kesenangannya. Karena itu, betapapun sakit hatinya, namun Ki Gede Lenglengan terpaksa menjalaninya. Ia harus mulai sebuah perjalanan yang cukup panjang, mengitari kaki Gunung Merapi. Setelah untuk waktu yang panjang Ki Gede Lenglengan tidak lagi mengembara, maka perjalanan itu sangat tidak disukainya. Sementara itu padepokannya telah diduduki oleh para prajurit Pajang. Ketika kemudian malam turun, maka Ki Gede Lenglengan itu mengumpat-umpat sepuas-puasnya. Ia harus tidur di sembarang tempat. Mula-mula Ki Gede ingin minta izin menginap di sebuah banjar padukuhan. Bahkan Ki Gede sudah berniat untuk boleh atau tidak boleh tidur di banjar itu. Namun Ki Gede masih juga merasa cemas, jika saja Ki Ajar Permati dan beberapa orang prajurit yang terpilih melacaknya, mungkin mereka akan dapat menemukannya. Ternyata Ki Gede merasa segan untuk berhadapan dengan Ki Ajar Permati sebelum ia sempat membenahi diri dan ilmunya, yang ternyata masih belum dapat menyamai tataran ilmu Ki Ajar Permati. Karena itu, Ki Gede Lenglengan itu telah mengajak-ajak Bungkik dan kawan-kawannya untuk bermalam di tempat terbuka. Udara terasa betapa dinginnya. Titik-titik embun terasa sangat mengganggu Ki Gede Lenglengan. Biasanya ia berada dalam sebuah bilik yang hangat, yang dilayani oleh orang-orang yang sangat patuh kepadanya. Setiap saat ia dapat memerintahkan orang-orangnya itu untuk menyediakan minuman hangat baginya. Tetapi Ki Gede itu tidak mempunyai pilihan lain. Malam itu Ki Gede tidur di tempat yang terbuka tanpa selimut selain kain panjangnya sendiri. Hampir semalaman Ki Gede tidak dapat tidur. Ia merasa dirinya tersiksa dengan keadaannya itu. Di padepokan Watu Kambang, Paksi juga tidak dapat memejamkan matanya. Ia selalu memikirkan adiknya yang masih belum dapat diketemukannya. Berbagai macam pikiran hinggap di kepalanya. Bahkan kemudian telah tumbuh bayangan-bayangan yang mengerikan tentang adiknya itu. Di bawah bimbingan Ki Gede Lenglengan, adiknya itu tidak saja mendapat bimbingan dalam olah kanuragan, tetapi tentu kepalanya juga diracuni dengan bayangan-bayangan yang salah tentang angkatan mendatang. Jika adikku berilmu tinggi, maka apakah yang akan dilakukannya? Aku akan menjadi semakin sulit untuk mendekatinya dan berbicara dengan baik. Ia sudah terlanjur membentangkan jarak di antara kami berdua, berkata Paksi di dalam hatinya. Paksi menjadi ngeri membayangkan betapa ia harus berhadapan dengan adiknya, meskipun berbeda ayah. Apakah mungkin ia harus menyakiti dan apalagi membunuh adiknya? Jika hal itu tidak dilakukannya, apakah mungkin ia membiarkan dirinya dibunuh oleh adiknya? Sungguh kematian yang sia-sia setelah sekian lamanya ia mencari adiknya untuk mengentaskannya dari dunia yang gelap itu. Pikiran Paksi memang menjadi kalut. Di dini hari, Paksi terkejut ketika ia mendengar Pangeran Benawa bertanya kepadanya. Kau belum tidur? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Sulit bagi hamba untuk dapat tidur malam ini, Pangeran. Panggil aku Ijang. Tidak di antara para prajurit dan di hadapan Ki Tumenggung Yudatama. Pangeran Benawa menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Paksi pun bertanya. Pangeran juga belum tidur? Hampir. Aku masih mempunyai waktu sebentar untuk tidur. Paksi tidak bertanya lagi. Ia pun mencoba untuk menyingkirkan angan-angannya dan mencoba untuk tidur di sisa malam yang tinggal sedikit itu. Namun oleh perasaan letih lahir dan batin, Paksi pun sempat tertidur meskipun hanya beberapa saat yang pendek. Di keesokan harinya, seperti yang dikatakan oleh Ki Tumenggung, maka Ki Tumenggung akan bertemu dengan orang-orang yang ditawan oleh Ki Gede Lenglengan. Bersama Ki Ajar Permati, Pangeran Benawa dan Paksi, Ki Tumenggung itu duduk di ruangan yang tidak terlalu luas, di sebelah bangsal tempat para tawanan itu disekap. Panggil orang pertama, bertanya Ki Tumenggung kepada seorang lurah prajurit. Dari mana kita mulai, Ki Tumenggung? Dari yang tua atau yang muda, atau dari sisi mana kita memandangnya? Lakukan dengan acak. Yang mana saja yang kau panggil lebih dahulu. Lurah prajurit itu mengangguk. Ia pun kemudian melangkah menuju ke bangsal di sebelah. Seorang demi seorang telah dipanggil oleh Ki Lurah dan dibawa menghadap Ki Tumenggung. Berbagai macam pertanyaan sudah diajukan.
Sebagian dari jawaban-jawaban itu sudah didengar oleh Pangeran Benawa dan Paksi, karena mereka sudah lebih dahulu bertanya. Namun dalam pada itu, Ki Ajar Permati pun memperhatikan jawaban-jawaban setiap orang yang dibawa menghadap Ki Tumenggung dengan seksama. Mungkin terselip hal-hal yang berarti bagi dirinya, karena Ki Tumenggung memang menginginkan beberapa orang bersedia tinggal di padepokan itu. Tetapi jika mungkin beberapa orang itu akan dipilihnya dari antara orang-orang yang ditawan itu. Namun dalam pada itu, Pangeran Benawa sempat mengingatkan. Ki Tumenggung, orang-orang itu bukan tawanan kita. Mereka adalah tawanan Ki Gede Lenglengan. Ya. Kenapa? Sikap Ki Tumenggung agak terlalu keras terhadap mereka. Justru mereka menginginkan perlindungan dari kita. Ki Tumenggung menarik nafas dalam-dalam. Katanya, baiklah, Pangeran. Tetapi kita tidak dapat bersikap terlalu lunak kepada mereka, meskipun mereka bukan tawanan kita. Baru saja mereka menghadapi sikap yang sangat keras dari Ki Gede Lenglengan. Jika kita terlalu lunak, maka yang nampak pada mereka adalah kelemahan, sehingga mereka menduga bahwa mereka akan dapat memanfaatkan kelemahan itu bagi kepentingan mereka. Tetapi yang kita lihat, mereka menjadi ketakutan. Bukankah kita berharap bahwa mereka menganggap kita bukan hantu yang sama menakutkannya dengan Ki Gede Lenglengan? Atau bahkan lebih lagi? Ki Tumenggung Yudatama mengangguk-angguk. Katanya, baiklah, Pangeran. Aku akan bersikap lebih baik. Sebenarnya lah, Ki Tumenggung menjadi sedikit lebih lunak menghadapi orang-orang yang berada di bangsal tahanan itu. Namun dengan demikian, maka pertanyaan-pertanyaan Ki Tumenggung mendapat jawaban yang lebih lancar dan terbuka. Ki Ajar sempat menemukan beberapa orang yang dianggapnya akan dapat membantunya. Bahkan mungkin di antara mereka akan bersedia mempelajari ilmu kanuragan seberapa jauh dapat mereka capai. Bahkan jika kemudian orang itu memenuhi syarat, ia akan dapat menjadi murid utama Ki Ajar Permati yang sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Ki Tumenggung memerlukan waktu sehari penuh untuk berbicara dengan mereka seorang-seorang. Ki Tumenggung hanya beristirahat di waktu makan siang dan di sore hari, untuk minum minuman hangat dan makan beberapa potong makanan. Namun dalam pembicaraan itu, Ki Tumenggung menemukan kesimpulan bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang malang. Mereka tersuruk ke dalam sarang Ki Gede Lenglengan untuk mengalami penderitaan dalam waktu yang lama. Bahkan beberapa orang dapat menunjukkan bilur-bilur di kulit mereka akibat penganiayaan yang sewenang-wenang. Bilur-bilur itu ada yang terdapat di punggung, di lambung, lengan dan paha. Bahkan hampir dimanapun. Ada pula yang terdapat di wajah menyilang menyentuh mata. Bagaimana menurut pendapat Ki Ajar? Bertanya Ki Tumenggung. Kita bebaskan mereka. Untuk kepentingan Ki Ajar sendiri? Aku ingin berbicara dengan 10 orang di antara mereka. Kecuali mereka memiliki tubuh dan benih kekuatan daya tahan tubuh sehingga mereka akan dapat pulang sehari 2 hari kapan saja mereka kehendaki. Baiklah, Ki Ajar. Besok aku berikan waktu kepada Ki Ajar untuk berbicara dengan mereka. Tidak usah besok, Ki Tumenggung. Nanti malam aku dapat berbicara dengan mereka 10 orang. Terserah saja kepada Ki Ajar jika itu yang Ki Ajar kehendaki. Sebenarnya lah, setelah beristirahat menjelang sampai lewat senja, maka seorang lurah prajurit telah memanggil 10 orang di antara mereka yang berada di dalam bangsal tahanan itu. 10 orang yang pada umumnya masih muda-muda itu menjadi cemas. Mereka tidak tahu untuk apa mereka dipanggil secara khusus. Ke-10 orang itu diterima oleh Ki Ajar Permati, Pangeran Benawa dan Paksi. Mereka tidak perlu datang menemui Ki Ajar seorang demi seorang. Tetapi Ki Ajar telah menerima mereka bersepuluh bersama-sama. Ki Ajar tidak mulai dengan pertanyaan yang melingkar-lingkar. Karena mereka sudah berbicara dengan Ki Tumenggung, yang juga didengar oleh Ki Ajar, maka Ki Ajar itu ingin langsung saja ke persoalannya. Aku ingin menanyakan satu sikap dari kalian, berkata Ki Ajar Permati. Ke-10 orang itu masih saja berdebar-debar. Mereka menebak-nebak di dalam hati, apakah kira-kira yang akan dikatakan oleh Ki Ajar Permati. Anak-anakku, berkata Ki Ajar Permati kemudian. Apakah kalian ingin segera pulang ke kampung halaman? Beberapa orang saling berpandangan. Keraguan-raguan yang sangat nampak membayang di wajah mereka. Tidak seorang pun di antara mereka yang menjawab. Ki Ajar Permati pun tersenyum.
Ia dapat mengerti kenapa orang-orang itu dibayangi oleh keraguan-raguan. "Anak-anakku," berkata Ki Ajar Permati kemudian. "Baiklah, aku beritahukan, Ki Tumenggung sudah mengambil keputusan bahwa kalian semuanya akan dibebaskan. Kalian semuanya yang pernah ditawan dan diperlakukan tidak wajar di padepokan ini, akan diperkenankan pulang ke rumah kalian." Sepercik kegembiraan telah memuncul dari wajah-wajah mereka. Seorang yang tidak dapat mengendalikan dirinya bergeser setapak maju sambil bertanya. "Jadi, apakah kami boleh segera pulang?" "Besok kalian boleh pulang." "Besok kami boleh pulang," sahut yang lain. "Ya." Ki Ajar Permati mengangguk-angguk. Seorang lagi di antara mereka bergeser setapak maju sambil bertanya untuk meyakinkan pendengarannya. "Jadi besok kami sudah dapat meninggalkan neraka ini?" "Ya. Kalian akan bebas." "Ternyata Yang Maha Agung tidak meninggalkan kami," desis orang itu sambil mengusap matanya yang basah. Katanya selanjutnya dengan suara sendat. "Ibuku sudah menjadi semakin tua. Ayahku sudah tidak ada. Aku mempunyai 3 orang adik yang harus dihidupi." "Kau belum beristri?" Orang itu menggeleng. Katanya. "Belum, Ki Ajar." "Apakah adikmu perempuan atau laki-laki?" "Seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Aku berharap adikku laki-laki sudah dapat membantu ibu mengerjakan sawah, sedang adikku perempuan dapat mengerjakan pekerjaan di rumah." Ki Ajar Permati mengangguk-angguk. Katanya. "Keluargamu tentu akan merasa sangat gembira menerima kau kembali kepada mereka." "Iya, Ki Ajar." Namun dengan demikian, maka Ki Ajar itu pun berkata di dalam hatinya. Anak ini sangat diperlukan oleh keluarganya. Apakah aku akan memberikan tawaran kepadanya untuk tinggal di padepokan ini? Namun akhirnya Ki Ajar Permati berpendapat bahwa ia hanya ingin menawarkan kesempatan. Apakah kesempatan itu akan dipergunakan atau tidak, tergantung sekali kepada ke-10 orang itu. Karena itu, maka beberapa saat kemudian, Ki Ajar Permati itu pun mulai berbicara tentang niatnya untuk mendapatkan beberapa orang yang bersedia tinggal bersamanya di padepokan itu. "Jangan salah paham," berkata Ki Ajar kepada mereka kemudian. "Bukan maksudku untuk menghambat kebebasan kalian. Yang aku katakan itu tidak lebih hanya satu tawaran. Besok kalian akan pulang ke rumah kalian masing-masing. Aku akan menunggu, siapa di antara kalian yang bersedia kembali, akan aku terima dengan senang hati. Jika aku mengundang kalian sekarang ini, karena menurut pendapatku, kalian masih muda, sehingga masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi atas kalian di masa mendatang. Kepada kalianlah aku memberikan tawaran. Tidak kepada orang-orang yang lebih tua. Tetapi tawaranku ini dapat kalian tolak jika kalian tidak tertarik. Mungkin kalian melihat kemungkinan yang lebih baik dari masa depan kalian lewat jalan yang lain." Seorang anak muda yang bertubuh tinggi bertanya. "Apakah yang akan kami lakukan dan bekal apakah yang akan kami dapatkan bagi masa depan kami jika kami berada di padepokan ini? Selama ini kami sudah banyak kehilangan waktu. Bahkan kami pun sudah berputus asa dan menganggap bahwa hidup kami adalah sia-sia." "Anak muda," jawab Ki Ajar Permati. "Padepokan ini, sebelum dikuasai oleh Ki Gede Lenglengan, adalah padepokan yang aku bangun bersama beberapa orang muridku. Pada kesempatan lain akan aku ceritakan, apakah yang pernah terjadi di padepokan ini sehingga aku terusir, bahkan hampir saja aku mati. Tetapi Yang Maha Agung agaknya masih belum menghendaki hal itu terjadi." Ki Ajar berhenti sejenak. 10 orang yang dipanggilnya itu mendengarkannya dengan seksama. "Di sini kalian akan belajar berbagai macam pengetahuan menurut batas-batas pengetahuanku. Tentang olah kanuragan, tentang menggarap sawah, sedikit tentang kerajinan bambu, kayu, besi, tanah, mengenali lingkungan dan alam dan lain-lain yang perlu sebagai bekal masa depan. Tetapi sekali lagi, hanya sebatas pengetahuanku. Kalian tidak dapat menuntut terlalu banyak." Keterangan Ki Ajar itu sangat menarik. Tetapi seorang anak muda telah bertanya. "Tetapi bukankah kami tidak akan dipekerjakan lagi sebagai seekor kerbau? Kita akan bekerja keras. Mungkin sekeras apa yang pernah kalian lakukan. Tetapi dengan kesadaran memiliki padepokan ini, sehingga kemauan kerja itu akan tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Kalian tidak boleh salah menilai kehidupan yang akan kita bangun di padepokan ini, seolah-olah kitalah yang menjadi yang dipertuan. Kemudian para budak-budaklah,
sebagaimana kalian pada masa kepemimpinan Ki Gede Lenglengan yang bekerja keras melayani kita. Kita memang akan menjadi yang dipertuan di padepokan ini, tetapi kita pula lah yang akan menjadi budak-budak itu atas kemauan kita sendiri. Kesepuluh orang yang mendengarkan itu pun mengangguk-angguk kecil. Mereka mengerti maksud Ki Ajar Permati. Karena itu, kalian dapat menentukan pilihan. Yang sudah berada di padepokan ini sehari 2 hari, sebulan atau setahun, namun kemudian tidak kerasan, mereka setiap saat dapat meninggalkan padepokan ini. Sejenak suasana menjadi hening. 10 orang itu nampaknya sedang memikirkan tawaran Ki Ajar Permati. Kalian mempunyai waktu untuk membuat pertimbangan-pertimbangan. Besok kalian akan pulang. Keluarga kalian sudah lama menunggu. Kalian dapat membicarakan tawaranku ini dengan keluarga kalian. Baru setelah 3 atau 4 hari, kalian mengambil keputusan. Siapa yang menerima tawaranku, akan kembali ke padepokan ini. Siapa yang tidak menerima, biarlah mereka tidak kembali lagi. Tetapi bagaimana kami dapat sampai ke padepokan ini seorang diri seandainya aku ingin kembali? Kecuali jalan terlalu rumit, mungkin aku akan bertemu dengan sisa-sisa para pengikut Ki Gede Lenglengan. Aku akan menunggu kalian selama 5 hari di penginapan Manjung. Kita akan bersama-sama naik ke padepokan ini. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, "Terima kasih atas kesempatan ini, Ki Ajar. Kami akan memikirkannya serta memperbincangkannya dengan keluarga kami." Baiklah. Tetapi ingat, bahwa kita akan bekerja keras. Mungkin sekeras sebagaimana pernah kalian lakukan. Namun yang akan kita lakukan itu akan berarti bagi kita pula. Tidak bagi orang lain. Demikianlah, maka ke-10 orang itu pun telah dikembalikan ke bangsal yang diperuntukkan bagi mereka. Pangeran Benawa telah memberitahukan kepada mereka, bahwa mereka boleh mengabarkan kabar kebebasan itu kepada kawan-kawan mereka, para tawanan di padepokan Watu Kambang itu. Biarlah malam nanti mereka dapat tidur nyenyak di malam terakhir mereka berada di padepokan ini, kecuali mereka yang kelak berniat untuk kembali ke padepokan ini. Kabar kebebasan itu benar-benar telah menggemparkan seisi bangsal. Ketika seorang dari 10 orang yang menghadap Ki Ajar Permati itu mewakili kawan-kawannya menyampaikan keputusan Ki Tumenggung bahwa esok mereka dapat meninggalkan padepokan itu, maka orang-orang sebangsal itu pun telah bersorak. Bahkan ada di antara mereka yang terduduk di pembaringan sambil menangis terisak-isak seperti anak-anak. Pangeran Benawa dan Paksi yang mendengar sorak itu tersenyum. Mereka ikut merasakan kegembiraan yang meledak dari mereka yang sudah merasa terlalu lama diperlakukan seperti seekor binatang. Mereka yang kebebasannya terbelenggu. Bahkan Pangeran Benawa itu pun kemudian berkata kepada Paksi, "Marilah, kita lihat mereka." "Marilah, Pangeran." Pangeran Benawa pun kemudian berkata kepada Ki Ajar Permati, "Kami akan ikut bergembira bersama mereka, Ki Ajar." "Silahkan, Ger. Sudah sepantasnya kita ikut bergembira bersama mereka yang sedang bergembira. Tetapi kita juga ikut berprihatin bersama mereka yang sedang menyandang duka." "Iya, Ki Ajar. Aku mengerti." Bahkan Pangeran dan Angger Paksi telah melakukannya. Pangeran Benawa tersenyum sambil mengangguk hormat. Orang-orang yang sedang bersukaria di bangsal tahanan itu tertegun ketika mereka melihat pintu bangsal itu terbuka. Demikian mereka melihat Pangeran Benawa dan Paksi memasuki ruangan, maka berebut mereka mendapatkannya. Sebagian langsung berlutut dan berusaha menyentuh kaki Pangeran Benawa, yang lain memeluk Paksi sambil berdesah. "Kami bersyukur, anak muda. Akhirnya tangan yang Maha Agung terasa menyentuh kami." Pangeran Benawa sibuk menarik mereka yang berjongkok untuk berdiri. Katanya berulang kali, "Bangkitlah. Berdirilah." Ketika mereka sudah menjadi tenang, maka Pangeran Benawa pun berkata, "Kami datang untuk mengucapkan selamat kepada kalian. Besok kalian akan meninggalkan padepokan yang telah agak lama kalian huni. Namun sekaligus mengikat kalian dalam perbudakan." "Terima kasih, Pangeran. Kami tidak akan melupakan jasa Pangeran dan Raden Paksi," berkata seorang di antara mereka. "Bukan karena jasa kami. Tetapi Ki Tumenggung atas pertimbangan Ki Ajar memang menentukan bahwa kalian harus dibebaskan setelah Ki Gede Lenglengan terusir dari padepokan ini. Sayang sekali, orang itu tidak dapat ditangkap." "Iya, sayang sekali. Orang itu sangat menakutkan.
Pada satu saat ia akan datang kembali kemari. Ia akan membawa banyak kawan-kawannya. Ia tentu akan menjemput anak-anak muda yang telah ditempanya di sini beberapa saat lalu. Siapakah mereka itu? Bertanya Paksi. Kami tidak tahu, Raden. Tetapi kami pernah melihat sekelompok anak muda yang mendapat perlakuan khusus. Berapa orang? Tidak terlalu banyak. Tidak ada 10 orang. Mereka itulah yang kami maksudkan. Bukankah aku pernah bertanya tentang anak-anak muda angkatan mendatang kepada 1-2 orang di bangsal ini? Ya, sahut seorang yang lain. Namun akhir-akhir ini kami sudah tidak dapat melihat mereka lagi. Mereka tentu berada di satu tempat. Pada kesempatan lain, mereka akan datang bersama Ki Gede Lenglengan untuk mengambil kembali padepokannya. Ini bukan padepokan Ki Gede Lenglengan, jawab Paksi. Padepokan ini adalah padepokan Ki Ajar Permati. Justru Lenglenganlah yang merebutnya dengan cara yang sangat licik, kotor dan keji. Mereka yang mendengarkan mengangguk-angguk. Baiklah, berkata Pangeran Benawa. Kami mengucapkan selamat jalan kepada kalian yang besok akan meninggalkan padepokan ini. Sebaiknya kalian berjalan bersama-sama sampai ke sekat yang memisahkan padepokan ini dengan dunia di luarnya. Sekelompok prajurit akan mengawasi kalian sampai ke tempat yang meyakinkan bahwa kalian tidak akan diganggu lagi oleh para pengikut Ki Gede Lenglengan. Terima kasih, Pangeran, berkata beberapa orang hampir bersamaan. Beristirahatlah malam nanti dengan sebaik-baiknya. Malam nanti adalah malam terakhir bagi kalian bermalam di padepokan yang tentu kalian anggap sebagai neraka ini. Iya, Pangeran. Mimpi kalian akan mendahului keberangkatan kalian menuju ke kebebasan, berkata Paksi sambil tersenyum. Kalian tentu merasa diri kalian seperti burung yang besok akan dilepaskan dari sangkar yang dipanggang di atas api. Selamat malam. Pangeran Benawa dan Paksi pun kemudian telah meninggalkan bangsal yang panjang itu. Namun dalam pada itu, ternyata orang-orang yang akan mendapatkan kebebasan di keesokan harinya itu justru tidak dapat tidur. Mereka sudah berangan-angan, betapa keluarganya akan menjadi sangat gembira menyambut kedatangannya yang agaknya telah dianggap hilang atau mati. Di keesokan harinya, dengan upacara singkat, Ki Tumenggung dan Ki Ajar Permati telah melepas orang-orang yang telah diperbudak oleh Ki Gede Lenglengan itu. Wajah-wajah mereka pun menjadi cerah, secerah langit di saat matahari terbit. Sementara itu sekelompok prajurit telah siap untuk mengantar mereka sampai ke seberang sekat yang memisahkan padepokan itu dengan dunia di luarnya. Sehingga para prajurit itu yakin bahwa orang-orang itu tidak akan mengalami kesulitan dengan sisa-sisa pengikut Ki Gede Lenglengan. Dalam pada itu, Pangeran Benawa dan Paksi masih saja berada di padepokan itu. Ki Tumenggung sendiri sudah merencanakan untuk segera kembali ke Pajang sambil membawa beberapa orang kawan yang lain. Aku mohon Ki Tumenggung bersabar sampai sepekan, berkata Ki Ajar Permati. Kenapa sepekan? Aku berjanji untuk berada sepekan di Manjung menunggu mereka yang bersedia untuk tinggal bersamaku di padepokan ini. Apakah aku yang harus berada di sini? Masih banyak kemungkinan yang dapat terjadi, justru karena Ki Gede Lenglengan tidak tertangkap. Kanjeng Sultan tentu menungguku. Ki Tumenggung dapat mengirimkan penghubung untuk menyampaikan laporan kepada Kanjeng Sultan. Ki Tumenggung itu pun tersenyum. Katanya, baiklah, aku mengalah. Aku akan berada di sini sampai sepekan. Jika Ki Tumenggung berkenan, biarlah para tawanan itu tetap berada di sini sampai sepekan pula, berkata Paksi. Ki Tumenggung mengerutkan dahinya. Lalu katanya, ya, mereka akan pergi ke Pajang bersamaku. Terima kasih, Ki Tumenggung. Jika diperkenankan, aku akan berusaha mendapatkan keterangan serba sedikit tentang adikku yang sudah tidak berada di sini lagi. Aku tidak berkeberatan, Paksi. Tetapi kau pun harus mengingat, bahwa selama berada di tangan Ki Gede Lenglengan atau orang-orang yang pikirannya sejalan, otak adikmu tentu sudah diracuni. Jika kau menemukannya, mungkin kau justru akan mengalami kesulitan. Kau tentu akan bersikap manis kepadanya, tetapi adikmu tentu mendendammu. Kau tentu dianggap berkhianat karena kau tidak mengikut langkah ayahmu. Sementara itu adikmu adalah seorang anak muda yang dibentuk untuk meneruskan apa yang disebutnya sebagai satu perjuangan yang panjang. Adikmu adalah salah seorang dari anak-anak muda yang disebut angkatan mendatang itu. Paksi menarik nafas panjang.
Seolah-olah ditujukan kepada dirinya sendiri ia bergumam. Apakah aku sudah terlambat? Kita akan mencobanya, sahut Pangeran Benawa. Kita tidak tahu pasti apa yang telah terjadi dengan adikmu. Tetapi menurut perhitungan nalar, maka adikmu tentu sudah dibelenggu oleh ajaran-ajaran Ki Gede Lenglengan. Meskipun demikian, kita dapat mencobanya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu dan berbicara dengan terbuka. Tetapi Ki Tumenggung menggelengkan kepalanya. Katanya, menurut pendapatku, Paksi memang sudah terlambat. Jika Paksi pergi juga untuk mencarinya, maka Paksi tentu akan menghadapi rintangan dan hambatan yang sulit dapat ditembus, karena rintangan dan hambatan itu akan berlapis, sebagaimana Paksi datang ke padepokan ini. Dengan kekuatan yang terhitung besar, kita pecahkan padepokan ini. Tetapi kita tidak menemukan adik Paksi itu. Terbalik, Ki Tumenggung, sahut Pangeran Benawa sambil tersenyum. Apa yang terbalik, Pangeran? Kita menyerang padepokan ini dengan kekuatan yang terhitung besar karena kita sudah mendapat keterangan bahwa anak-anak muda itu sudah tidak berada di sini. Ki Tumenggung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil berdesis. Iya, Pangeran Benawa. Meskipun demikian, padepokan ini dapat dipakai sebagai ukuran bahwa adik Paksi itu berada di lingkungan sebagaimana padepokan ini. Paksi tidak akan mudah memasukinya dan bertemu dengan adiknya itu. Terima kasih atas peringatan Ki Tumenggung, desis Paksi. Tetapi sulit bagiku untuk mengurungkan niat mencari adikku itu. Mungkin yang terjadi adalah sama sekali berlawanan dengan niatku menemuinya karena keadaan. Tetapi aku ingin mencobanya, Ki Tumenggung. Jika tekadmu sudah tidak dapat digoyahkan lagi, terserah kepadamu. Tetapi kau harus sangat berhati-hati. Aku menyertainya, Ki Tumenggung. Mudah-mudahan apapun yang terjadi, kami berdua tidak akan kehabisan akal. Baiklah, Pangeran, kami akan berdoa bagi Pangeran Benawa dan Paksi. Selanjutnya, jika Paksi masih ingin berbicara dengan para tawanan, tentu tidak ada keberatannya apa-apa. Silahkan. Mungkin Pangeran dan Paksi akan mendapatkan petunjuk-petunjuk tentang anak-anak muda itu. Sebenarnya lah, Pangeran Benawa dan Paksi berusaha untuk mendapat keterangan tentang anak-anak muda yang telah dikirim ke tempat yang lain di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Di hari-hari berikutnya, dengan sabar Pangeran Benawa dan Paksi berbicara dengan beberapa orang tawanan. Seorang demi seorang mereka dipanggil untuk menghadap Pangeran Benawa dan Paksi. Namun ternyata tidak banyak keterangan yang didapat oleh Pangeran Benawa dan Paksi tentang adik laki-laki Paksi. Meskipun adik laki-laki Paksi itu banyak dikenal di padepokan itu. Raden Lajer Laksita memang memiliki beberapa kelebihan dari kawan-kawannya, sehingga ia termasuk seorang anak muda pada tataran tertinggi di antara beberapa orang anak muda yang lain. Namun ketika Pangeran Benawa dan Paksi memanggil seorang yang rambutnya sudah mulai memutih, maka keterangan-keterangan yang didengarnya dapat sedikit menambah pengenalannya atas arah dan tujuan sekelompok anak muda yang disiapkan bagi angkatan mendatang itu. Siapakah namamu? Bertanya Pangeran Benawa kepada orang yang rambutnya sudah mulai ditumbuhi uban itu. Ki Gede Lenglengan memanggil hamba Riwut, jawab orang itu. Itu adalah nama panggilanmu menurut lidah Ki Gede Lenglengan. Tetapi siapakah namamu yang sebenarnya? Nama hamba yang sebenarnya adalah Surareja, Pangeran. Apa hubunganmu dengan Ki Gede Lenglengan? Hamba tidak mempunyai hubungan khusus dengan Ki Gede Lenglengan. Jadi kenapa kau berada di sini? Apakah kau memang seorang yang menganggap dirimu pejuang untuk ikut mempersiapkan angkatan mendatang di sini? Surareja menarik nafas dalam-dalam. Katanya, hamba terlempar ke tempat ini bukan atas keinginan hamba sendiri. Jadi, sebenarnya hamba adalah pemomong Raden Suminar. Ketika Raden Suminar untuk sementara berada di sini, hamba pun berada di sini pula. Bukankah Raden Suminar itu murid Ki Gede Lenglengan? Ya. Tetapi bukan murid murni dari perguruan ini. Ketika Raden Suminar memasuki padepokan ini, Raden Suminar sudah berbekal ilmu. Namun di sini ilmu Raden Suminar itu dimatangkan, dilengkapi, diisi dan semakin ditingkatkan. Ketika Raden Suminar itu bergabung dengan Harya Wisaka, kenapa kau tidak ikut pula? Bertanya Paksi. Ilmuku tidak selengkap ilmu Raden Suminar. Aku tidak diperlukan oleh Harya Wisaka. Bahkan mungkin aku hanya akan menjadi penghambat bagi Raden Suminar.
Karena itu, aku ditinggalkan saja di padepokan ini, mengabdi kepada Ki Gede Lenglengan. Pada saat Raden Suminar sudah tidak ada di padepokan ini, bukankah ada beberapa orang anak muda yang ditempa di sini dan dipersiapkan sebagaimana Raden Suminar untuk mendukung perjuangan Haryawisaka di masa mendatang? Bertanya Pangeran Benawa. Hamba, Pangeran. Ada beberapa orang anak muda yang ditempa di sini. Mereka memang dipersiapkan untuk melanjutkan perjuangan di masa mendatang. Tetapi Haryawisaka itu sendiri telah tertangkap. Karena itukah mereka telah dipindahkan ke sisi selatan kaki Gunung Merapi? Ada beberapa sebab, Pangeran. Di antaranya memang karena Haryawisaka tertangkap serta gugurnya Raden Suminar. Tetapi tentu ada sebab-sebab lain yang menimbulkan kekhawatiran Ki Gede Lenglengan, bahwa pada suatu saat padepokannya yang terpencil ini akan diketahui orang. Tetapi Ki Gede tidak meletakkan penjagaan di mulut sekat yang memisahkan padepokan ini dengan dunia luar. Ketika beberapa lama setelah timbul kecemasan itu tidak terjadi apa-apa, maka keyakinan Ki Gede Lenglengan bahwa padepokan ini tidak akan diketahui oleh orang lain, kembali menjadi kuat. Itu adalah satu kelengahan. Apa yang kau ketahui tentang anak-anak muda itu, Ki Surareja? Bertanya Paksi kemudian. Tidak banyak, Raden. Langit di saat matahari terbit. Mereka sekarang ditempatkan di mana? Tidak seorang pun tahu kecuali Ki Gede Lenglengan sendiri. Ki Surareja, berkata Pangeran Benawa kemudian. Ketika Paman Haryawisaka tertangkap, setelah Raden Suminar gugur, Paman Haryawisaka telah menyadari betapa anak-anak muda itu akan hidup dalam kesia-siaan. Raden Suminar yang telah dipersiapkan dengan baik itu pun akhirnya terkapar mati tanpa arti apa-apa. Karena itu, maka akhirnya Paman Haryawisaka mengambil keputusan untuk memberitahukan kepada kami, di mana anak-anak muda itu ditempa untuk menjadi seorang pejuang yang tangguh sebagaimana Raden Suminar. Namun yang akhirnya akan terdampar ke dalam kematian yang sia-sia. Pangeran berkata sebenarnya. Ya. Kenapa aku berbohong? Bukankah akhirnya kami benar-benar menemukan padepokan ini? Apakah pengakuan Haryawisaka itu diberikan setelah mengalami tekanan lahir dan batin? Kau kira ada orang yang dapat memaksa Haryawisaka berbicara tanpa dikehendakinya sendiri? Haryawisaka memang seorang yang berilmu tinggi. Tetapi di Pajang pun ada orang yang berilmu tinggi, yang akan dapat memberikan tekanan kewadagan, sehingga memaksa Haryawisaka untuk berbicara. Haryawisaka adalah seorang laki-laki. Bahkan mungkin kami pun tidak akan dapat memaksamu berbicara meskipun kau harus mati dengan luka arang keranjang. Tetapi dengan kesadaran betapa pentingnya menyelamatkan jiwa anak-anak muda itu dari masa depan yang kelam dan tidak berarti sama sekali bagi dirinya sendiri dan bagi orang banyak, mungkin kau akan berbicara tentang anak-anak muda itu. Bersambung ke bab 79. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.